Ya paisan mah. Ini karena masih pagi banget ya, jadi nenek belum bangun. Wah, nih. Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama aku Trisnania dengan kegiatanku sebagai TKW Taiwan. Di video kali ini saya mau masak menu buat makan siang. Nah, menu makan siang kali ini berbahan dasar dari pitan atau telur hitam. Teman-teman yang sudah nonton videoku kemarin pasti tahu ya, ini telur hitamnya dapat dari mana. Iya, betul sekali. Jadi telur hitamnya ini oleh-oleh dari Pak Bos ya. Ya sudah, yuk mari kita masak. Ini baru pertama kali ya saya masak telur hitam. Jadi kita lihat aja nanti jadi atau enggak, enak atau tidak ya. Kebetulan hari ini Pak Bos di rumah. Jadi nanti biar Pak Bos yang icip. Karena menurut saya telur hitam ini ada baunya ya. Jadi saya sendiri mau icip kayak nggak bisa nelen teman-teman. Jadi jujur saya nggak suka, makanya nggak pernah masak. Baru kali ini masak karena memang kemarin dikasih sama temannya Pak Bos. Jadi kalau nggak dimasakkan mubazir. Kebetulan Pak Bos sama nenek bisa makan. Ya sudah, akhirnya saya berusaha mencari tahu cara masaknya gimana. Akhirnya saya diajari sama Tace dan ini saya praktekkan. Untuk bumbunya sendiri nanti saya tulis di belakang ya. Lanjut menu kedua. Di sini saya mau masak liang pan. Bahan utamanya saya menggunakan 2 lembar daging ayam. Pertama-tama nih kita masak dulu air dan diisi garam, jahe, sama sedikit minyak. Nah, setelah airnya mendidih, kita masukkan daging yang sudah kita cuci bersih. Masak sampai mendidih, nggak perlu terlalu lama. Nah, kalau sudah mendidih, kita angkat. Setelah itu, karena ini dagingnya masih panas, jadi saya suwir-suwir tipis menggunakan garpu. Nah, ini opsional ya teman-teman. Saya ingat di kulkas itu ada kacang tanah. Jadi ini mau tak goreng untuk tambahan di sayuran nanti. Ini digoreng dulu sampai matang. Nah, jangan lupa dibulak-balik. Kalau sudah matang, kita angkat. Nah, setelah itu saya selesaikan nyuir-nyuir ayamnya. Jadinya segini. Lanjut merebus perjamuran. Nah, sambil nunggu jamur matang, ini saya mau mempersiapkan bumbu untuk liang pan. Bumbunya sendiri masih sama seperti di awal tadi ya teman-teman. Cuma ini bedanya bawang putih sama daun bawangnya tidak saya gongso duluan. Jadi semua ini mentahan teman-teman ya. Karena liang pan itu artinya sayur dingin. Jadi semua bumbu ini mentahan seperti itu. Nah, setelah bumbu selesai, ini jamur matang. Untuk sayurannya sendiri juga ada bawang bombay, jamur, terus kacang yang sudah kita goreng tadi, lalu ini ayamnya kita masukin. Setelah itu kita aduk-aduk bumbunya sampai merata, dan terakhir ini saya kasih daun bawang. Ini opsional ya teman-teman, biar cantik aja gitu warnanya. Lalu saya tambahkan biji wijen, ini juga opsional ya teman-teman. Tapi kalau ada
lebih baik tambahkan biji wijen karena ini menambah rasa makin hensyang, makin enak aja lah gitu teman-teman ya. Nah terakhir karena bumbu sudah merata dan dirasa sudah enak, lalu kita sajikan. Beginilah penampakannya. Boleh dicoba di rumah ya teman-teman ya. Nah, alhamdulillah Pak Bos seneng teman-teman sama sayuran yang saya bikin di awal tadi ya. Terus ini saya ada masih ada sisa liangpan dan ada sedikit tempe. Jadi ini tempe tak kukus, lalu tak campurin sama bumbu liangpan tadi. Tapi tetap tak tambahin bumbu ya teman-teman. Karena saya hanya nyisain sedikit. Alhamdulillah Pak Bos seneng teman-teman. Dan ini inisiatif aja lah ya, daripada sayang kan, akhirnya tak campurin jadi satu aja. Terus juga tak tambahin bon cabe, jadi ini rasanya macem-macem karena tak tambahin jeruk nipis juga. Aneh tapi enak, seger teman-teman. Lo sesekan kan? Itu wajah tian lah, nah wajah tempe. 很辣，哇，很大哇！会很辣吗？对我来讲很辣，因为我很少吃辣，对你可能还好。你好，我要拿东西。零食三。对哈。对啊。对。要拜山吗？对。好呢。Toko-toko semuanya lagi pada tutup. Efek typhoon kemarin, efek badai kemarin ya. Semua toko-toko yang biasanya pagi udah buka ini tutup semua teman-teman. Alhamdulillah ini cuaca sudah mulai ada sinar matahari ya ini. Sudah mulai panas. Anginnya spoi-spoi. Nah, alhamdulillah teman-teman ini sudah sampai rumah. Yuk kita unboxing dulu ini paketan kita ya dari Seven. Ini karena masih pagi banget ya, jadi nenek belum bangun. Sengaja saya ngambilnya pagi-pagi. Nanti kalau nunggu nenek bangun itu udah jam 10. Wah, nih. Kita lihat apa saja yang saya check out kemarin. Ini ada vitamin rambut dari minyak kelapa. Ada ini apa? Ini adalah krim ketiak. Maksudnya seperti itu. Ini dikasih bonus masker ini panda. Nah, utamanya ini saya beli maskernya
karena menurut saya bagus ya, jadi ini saya order lagi 2 loh sampean. Nah udah cuma ini tapi tadi totalnya udah berapa, 600 berapa tadi, 630 apa ya. Ini tuh produk dari Thailand punya ya, tapi saya suka karena menurut saya bagus. Ini udah orderan kedua saya, ini hair spa-nya terutama. Kemarin saya beli satu paket sama samponya juga, tapi menurut saya kurang cocok. Saya suka ini hair spa-nya, ini lembut banget. Kalau untuk samponya itu hampir mirip kayak sampo Pantene yang hitam, jadi saya samponya tak ganti Pantene, terus untuk hair spa-nya saya order lagi sekaligus 2. Ini vitamin rambut dan ini krim ketiak. Untuk vitamin rambutnya sendiri saya lagi nyoba ya, jadi belum tahu. Ini menurut saya ya lucu lah, kecil banget serumnya ini, cuma berapa mili ini. Coconut oil berapa mili ya, gak apa-apa lah, 35 mili. Oh harum, vitamin rambut. Terus yang ini adalah krim ketiak ya, ini produk Thailand teman-teman. Nah ini dalamnya kayak gini ya teman-teman ya, ini ada plastiknya, terus krimnya itu seperti ini, krim biasa putih si TikTok isinya, tapi bagus. Kenapa produk itu kalau bagus dalamnya sedikit, itu udah hukum alam ya. Nah terus untuk hair spa-nya itu dalamnya karena terbuat dari kayak arang gitu ya, rokokan. Ini hair spa-nya seperti ini teksturnya dan wangi banget. Ya sudah, ini saya mau keramas, mumpung nenek belum bangun, jadi mau keramas dulu. Soalnya untuk ngeramasin kemiri ini susah teman-teman, memerlukan waktu yang cukup ya, setengah jam hanya untuk mencuci rambut. Ini bukan gaya-gayaan atau alah sih, tidak teman-teman, karena ini memang rambut saya ini memerlukan perawatan khusus. Perawatannya apa ya, nganggo kemiri sih ya, tapi alhamdulillah ada perubahan, maksudnya ini ada rambut-rambut kecil yang tumbuh gitu loh. Jadi kenapa saya teruskan untuk menggunakan kemiri bakar ini, karena rambut saya itu ada sebagian yang tumbuh gitu. Jadi kalau ini digunakan jangka panjang mungkin akan semakin bagus gitu ya, makanya ini tak terusin. Kemarin awal-awal itu rontoknya justru semakin parah, tapi lama-lama kok di rambut itu jadi halus, enteng, di kepala juga. Terus rambut yang baru itu ada tumbuh, jadi saya terusin teman-teman. Mungkin cocok-cocokan ya kali, saya nggak tahu, tapi saya tuh dari dulu setahu saya kemiri bakar itu gunanya untuk menumbuhkan rambut atau menyuburkan rambut. Baru ini saya itu tahu ya, karena ada FYP di TikTok itu. Jadi FYP di TikTok itu banyak manfaat, berguna juga. Itu karena kemarin di TikTok ada yang bikin dan dia berani menjual belikan, akhirnya saya bikin sendiri yang terjamin lah ya, 100% itu bisa dijamin kemiri bakar. Kalau bikin sendiri itu lebih terjamin aja gitu untuk isiannya ya, karena saya sudah berkali-kali beli itu, menurut saya kurang nggak ada perubahan lah, kurang bagus gitu. Tapi bikin sendiri ini alhamdulillah ada perubahan, rambut saya tuh ada yang tumbuh kecil-kecil gitu. Jadi menurut saya tuh kalau bikin sendiri itu bisa terjamin 100% isiannya gitu. Tapi beda kalau beli, tapi ya ada juga yang asli gitu. Jadi kalau beli sesuatu itu mendingan
cari yang asli gitu biar standar apa originalnya itu terjamin seperti itu. Jadi kalau saya ini pilih bikin sendiri. Ya tergantung sih ya, kalau ada waktu luang mungkin, terus kalau ada alatnya ya ngapain tidak gitu. Ya sudah, saya tak keramas dulu teman-teman karena ini sudah jam 8. Di sini lanjut OTW kerja. Kerjanya nanti Mbak nyedek rumah saja. Mbak Bu. Seperti itu teman-teman. Sebenarnya kerja kerja jadi TKW apa Mbak Bu di luar negeri itu kerjanya ya hanya ngerjain rumah sih, cuma karena kadang itu kita nyambi-nyambi apa ngopeni wong tua jadinya iso ki pumpung bae cek bubuk ki ndang dirampung nek gawean. Dadi engko pas bae bangun ngopeni simbah itu kita itu pikirannya wis nggak rusing mikir nek gawean gitu. Karena pekerjaan kita sudah kita handle pagi-pagi. Jadi nanti pas simbah bangun itu kita sudah nggak grupak-grupuk.